Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Ferry Halim, dan partner tugas kelompok saya Abdi Sustiawan dari kampus Uniska, Prodi Teknik Elektro. Nah, di sini kami akan memaparkan suatu presentasi yang berjudul bahan komposit. Next. Nah, pengertian bahan komposit berasal dari bahasa Inggris komposit yang berarti gabungan. Komposit adalah material yang terdiri dari dua atau lebih material yang berbeda yang digabungkan dalam skala makroskopis. Secara umum, bahan komposit terdiri dari dua komponen utama, yaitu matriks dan penguat. Matriks sendiri bisa berupa polimer, logam, atau keramik, sementara penguat biasanya berupa serat atau partikel yang ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan atau kinerja bahan. Next. Nah, di sini ada jenis dan sifat bahan komposit. Yang pertama, sifat fisik mempunyai densitas rendah yang disebabkan oleh penggunaan serat dalam matriksnya. Untuk kekakuan bahan komposit gantung pada jenis matriks dan penguat. Untuk komposit yang berbasis polimer atau serat sangat tahan terhadap korosi dibandingkan dengan logam. Yang kedua, sifat kimia. Komposit dari matrik polimer keramik mempunyai ketahanan terhadap bahan kimia, misalnya asam atau basa. Untuk stabilitas dimensi, komposit berbasis serat karbon atau aramid memiliki baik. Yang ketiga, sifat mekanisme. Komposit mempunyai kekuatan yang sangat tinggi relatif terhadap beratnya. Dari skala modulus elastisitas memungkinkan mereka untuk menahan deformasi elastis saat diberikan beban. Dari segi ketahanan, struktur serat yang mendistribusikan stres secara lebih merata. Yang keempat, sifat thermal. Untuk konduktivitas thermal dapat bervariasi tergantung pada matriks. Komposit berbasis keramik dan logam memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi. Komposit dengan serat yang kuat memiliki koefisien ekspansi thermal yang sangat rendah. Next. Nah, untuk metode pembuatan komposit dengan menggabungkan dua atau lebih komponen untuk menghasilkan material di patungan yang lebih baik dibandingkan dengan bahan tunggal. Ada beberapa metode tie-up. Proses ini melibatkan penyusunan lapisan serat penguat, biasanya serat kaca atau karbon. Setiap lapisan resin ini diterapkan dan dilapisi dengan serat. Dan proses ini diulang beberapa kali untuk membentuk produk yang diinginkan. Setelah itu komposit dipadatkan dengan tekanan dan dibawa ke oven untuk proses pematangan. Yang kedua ini metode resin transfer molding. Dalam metode ini serat penguat dimasukkan ke dalam cetakan tertutup dan resin disuntikkan di bawah tekanan untuk mengisi ruang antara serat. Setelah resin mengisi cetakan, material kemudian dipanaskan untuk mengeras. Metode ketiga ini adalah pultrusion. Adalah metode di mana serat panjang seperti serat kaca atau karbon ditarik melalui resin cair yang kemudian dipadatkan dalam cetakan berbentuk sesuai dengan produk akhir. Setelah itu material dipanaskan dan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Yang metode keempat, filament winding, yaitu melibatkan pemintalan serat yang telah dibasahi resin di sekitar cetakan berputar untuk membentuk struktur komposit. Teknik ini memungkinkan pengendalian orientasi serat yang presisi. Yang kelima, metode vacuum infusion. Teknik ini melibatkan penggunaan vakum untuk menarik resin ke dalam serat penguat yang sudah ditempat dalam cetakan. Proses ini memungkinkan distribusi resin yang lebih merata dan lebih sedikit pori dalam produk akhir. Nah, next untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh tugas kelompok saya yaitu Mas Abdi Sustiawan. Silakan Mas Abdi. Baik, terima kasih Pak Ferry Halim. Selanjutnya izin melanjutkan slide selanjutnya. Di sini untuk slide selanjutnya adalah metode pengujian, di mana metode pengujian ini berfungsi untuk mengetahui bahan komposit kita apakah sudah termasuk bahan yang berhasil atau tidak. Nah, bahan untuk pengujian ini sendiri sangat penting dilakukan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Ujian bahan komposit ini
untuk memastikan juga sifat-sifat yang diinginkan apakah sudah tercapai atau tidak. Kemudian produk dapat bertahan di dalam kondisi apa dan apa yang akan dihadapi selama penggunaan. Yang pertama, metode pengujiannya dapat dilaksanakan yaitu tensile testing atau uji tarik. Uji tarik ini sendiri untuk memastikan bahan komposit yang sudah kita buat mampu bertahan di tarikan berapa seperti itu. Apakah ada deformasi, kemudian putusnya itu ditarikan dengan gaya berapa Newton. Selanjutnya ada uji bending. Uji bending ini adalah eh, uji bending di sini adalah uji lentur. Nah, dia akan ditekan, kemudian dilihat apakah kondisi bahan komposit yang kita sudah buat ini dalam tekanan berapa dia akan lentur. Karena kita perlu menguji ini gunanya adalah kita harus tahu bahan komposit kita ini digunakan di mana seperti itu. Jadi perlu ada uji lentur. Nah, hasil uji lentur ini akan menjadi data-data penggunaan bahan komposit yang sudah kita buat. Lanjut ke impact testing atau uji benturan. Bahan komposit yang sudah kita buat melalui beberapa metode pembuatan tadi akan diuji impact testing benturan. Nah, benturan ini untuk mengetahui di manakah letak crack-nya bahan komposit yang sudah kita buat dalam benturan yang keberapa dan sekeras apa untuk mengambil data-data dan kemudian sebagai bahan untuk mengetahui sifat-sifat dari komposit yang sudah kita buat. Yang keempat ada differential scanning calorimetry. Nah, di sini akan menguji bahan komposit kita antara perpindahan suhu panas dan suhu dingin. Ini akan menjadi perbandingan apakah ada perubahan bentuk fisik dari bahan komposit yang sudah kita buat guna mengetahui bahan kita kuat dalam pengaplikasiannya di industri maupun di manufaktur. Kemudian yang kelima ada salt spray test atau uji semprot garam. Nah, uji semprot garam ini untuk mengetahui seberapa tahan bahan komposit kita terhadap garam. Karena bisa jadi bahan komposit ini sering kali digunakan di laut seperti itu. Nah, kemudian masuk ke aplikasi dalam industri. Aplikasi dalam industri ini memiliki berbagai aplikasi. Bahan komposit memiliki berbagai aplikasi dalam industri karena sifat-sifat unggulnya seperti kekuatannya yang tinggi, kemudian ringan, habis itu ketahanan terhadap korosi, kemudian fleksibel dalam desain, dan beberapa aplikasi utama bahan komposit dalam berbagai industri. Cara lainnya, bahan komposit ini digunakan biasanya di pipeline migas. Nah, komposit serat gelas biasanya dipakai menggantikan steel karena komposit ini lebih tahan karat. Nah, kemudian biasa juga digunakan pada struktur pesawat terbang. Di sini dia menggunakan metode struktur sandwich yang memiliki dua plat atas dan bawah, kemudian kuat serta struktur itu yang ringan. Selanjutnya ada di otomotif. Di industri otomotif biasanya digunakan untuk membuat produk-produk seperti bumper, habis itu tebeng. Kemudian biasa bahan komposit ini juga dapat digunakan pada konstruksi bangunan, menciptakan campuran-campuran yang tepat untuk membuat struktur yang bertahan hingga bertahun-tahun. Kemudian keunggulan dan keterbatasannya, untuk unggulannya bahan komposit ini yang pastinya ringan, kemudian tahan terhadap korrosi, selanjutnya fleksibel, kemudian untuk menahan kemampuan dalam menahan beban tinggi. Kemudian keterbatasannya adalah biaya produksinya yang tinggi, kemudian proses produksinya yang agak rumit, kemudian keterbatasan dalam perbaikan atau daur ulang, serta keterbatasan dalam ketahanan terhadap kejutan atau bahan tertentu. Gitu. Kemudian kesimpulannya, bahan komposit adalah material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih bahan dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda untuk menghasilkan material guna memproduksi bahan yang efisien dan tahan terhadap korosi, ringan, dan keunggulan lainnya. Kemudian komposit ini juga memiliki fleksibilitas desain yang tinggi, kemudian di balik keunggulannya juga memiliki beberapa keterbatasan, baik dari biaya produksi yang tinggi, kemudian manufaktur yang rumit. Namun dengan berbagai kelebihannya, bahan komposit terus dikembangkan dan menjadi solusi material modern di berbagai bidang aplikasi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Saya kembalikan ke Ferry Halim.
Ya, Tunggu-tunggu. nanti Baik, kita tak mulailah. potong videonya ya. Baik, sekian presentasi yang berjudulkan bahan komposit dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Oke, oke. Makasih ya. Oh iya Pak, sampai Makasih nih. kemarin Oh ya, ke- betul. kemarin kemarin itu masuk nggak? Ada yang online masuk nggak?